Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, kembali lagi di channel YouTube saya, Khairun Imam. Gimana nih kabar kalian? Semoga kita semua selalu diberi kesehatan, kemudahan, dan juga limpahan rezeki dari Yang Maha Kuasa. Nah, di video kali ini kita akan menyaksikan beberapa tayangan yang sangat menarik dan juga sangat-sangat mengejutkan. Di mana Menteri Pertanian Amran Sulaiman akhirnya angkat bicara dan menguliti habis-habisan isi dari film Pesta Babi ini yang dianggap menyebarkan framing propaganda terhadap proyek strategis nasional yang ada di Papua, yang ternyata isi film itu sama sekali tidak sesuai fakta di lapangan. Nanti kita simak videonya seperti apa ya. Karena selain itu, saya juga punya tayangan di mana salah satu pemeran utama dari film Pesta Babi ini, yakni Mamaya Sintamoen, sudah melaporkan sutradaranya, yakni Dandi Laksono, beserta Ketua LBH Merauke ke Polda Metro Jaya. Karena Mamaya Sinta merasa dieksploitasi dan dimanfaatkan untuk memframing jahat pemerintah. Dan ini sangat menarik teman-teman. Ketika Mamaya Sinta mencari keadilan melalui jalur hukum, beliau malah diintimidasi, ditekan, difitnah oleh oknum-oknum tertentu. Maka dari itu kemarin Mamaya Sinta melaporkan hal ini ke Lembaga Pelindungan Saksi dan Korban. Nanti kita simak videonya. Tapi sebelum kita mulai, jangan lupa like, subscribe, dan share. Dan tanpa perlu berlama-lama lagi, mari kita mulai videonya berikut ini. Keluarga. Itu bukan keluarga saya, bukan saudara saya, atau bukan sekampung. Dia tidak punya hak untuk lapor saya ke Polres Merauke bahwa saya sudah diculik. Yang punya hak untuk melapor seandainya kalau benar saya sudah diculik, yang punya hak yang pertama suami saya. Betul. Yang kedua anak kandung saya yang punya hak untuk melapor bahwa saya diculik atau intimidasi. Kami datang bersama tim ini untuk membawa Mama Sinta ke LPSK ini untuk mendapatkan perlindungan resmi dari negara terhadap diri dan keluarga Mamaya Sinta, dan agar tidak dimanipulasi bahwa Mamaya Sinta ini diculik dengan berbagai pemberitaan di media sosial. Inilah salah satu contoh perang era modern, yakni perang narasi, perang propaganda di media sosial. Dan Mamaya Sinta merupakan salah satu korbannya, di mana ketika beliau sudah melaporkan Dandi Laksono ke Polda Metro Jaya, beliau mendapatkan intimidasi, fitnah, dan framing jahat di berbagai media sosial oleh oknum-oknum masyarakat Papua yang mungkin saja sudah terpengaruh oleh Antek Soros. Maka dari itu, beliau mengadukan hal ini untuk mendapatkan perlindungan dari LPSK. Dan tahu nggak kalian? Beberapa LSM di Indonesia itu memang sudah mendapatkan aliran dana dari Soros dan diduga tujuan utamanya untuk meracuni pikiran masyarakat, utamanya Gen Z, agar mereka terus membenci pemerintah. Dan ada satu hal yang menarik. Dari dokumen yang bocor salah satu LSM itu, ada misi yang akan mereka jalankan di tanah Papua. Nanti kita simak bagaimana detailnya ya. Ada dokumen bocor soal pendanaan asing. Bang, kok lu nggak bahas film Pesta Babi? Gue belum akan bahas kalau belum benar-benar nemu on point-nya teman-teman. Dan kali ini kita coba bahas. Baru-baru ini bocor dokumen hibah Kurawal Foundation ke Ekspedisi Indonesia Baru senilai 1,28 miliar rupiah. Gak cuma itu, sebenarnya ada juga draft pengajuan dana ke Open Society Foundation senilai 1,6 juta dolar atau sekitar 25 miliar rupiah teman-teman. Jelas, angka ini bahkan ngalokasiin ratusan ribu dolar spesifik buat operasi Papua dengan target narasi yang ditujukan untuk Gen Z, Gen Alpha, sampai pemuda adat setempat. Tokoh masyarakat adat Papua Mama Sinta udah resmi minta perlindungan ke LPSK pada 5 Juni kemarin teman-teman. Tentang apa? Tentang dampak eksploitasi di film dokumenter Pesta Babi. Banyak narasi liar di luar sana yang bilang kalau langkah ini cuma gimmick promo atau malahan dianggap lebay karena sebatas urusan administrasi kontrak. Jadi teman-teman ya, berdasarkan Undang-Undang Perlindungan Sanksi dan Korban, minta perlindungan negara itu adalah hak mutlak warga negara pas mereka ngerasa terancam fisik, mental maupun martabatnya di tengah proses hukum. Faktanya, setelah melapor ke Polda Metro Jaya kemarin, Mama Sinta ini kan justru menerima banyak tuduhan tidak berdasar teman-teman. Mulai dari laporan palsu soal penculikan dirinya di Merauke, sampai fitnah dibayar pakai jet pribadi. Data-data ini ngebuktiin kalau ada ketimpangan kuasa atau power imbalance teman-teman yang memang sangat nyata antara pembuat film dan talenta lokal. Jadi ketika Mama ini dipakai untuk kemudian membantah fakta Pesta Babi, juga Mama ini dipakai untuk kemudian melakukan upaya, berarti kan secara langsung akan mempengaruhi proses hukum yang kami sebagai sedang jalankan jalankan. dari teman-teman di Tapa begitu ya.
masyarakat di sana, terutama masyarakat adat ya, yang bersinggungan langsung terutama dengan PSN, mereka memberi kabar dan update seperti apa yang terjadi di sana? Satu hal yang kita soroti, salah satunya yang lagi viral-viralnya nih soal Mama Yasin. Kenapa narasumber utama kemudian bisa melaporkan? Sebenarnya teman-teman di Papua sudah tahu bahwa ini adalah rekayasa. Bahwa ada kepentingan orang-orang tertentu yang mempengaruhi sikap Mama Sinta. Bagi saya Mama Sinta adalah korban kekerasan dan juga pelanggaran HAM. Semestinya pemerintah Provinsi Papua Selatan, pemerintah Kabupaten Merauke itu melihat Mama dalam kapasitas sebagai korban kekerasan dan pelanggaran HAM akibat proyek strategis nasional itu, dan bukannya meninggalkan Mama sendiri. Perubahan sikap Mama Sinta itu sangat berdampak sekali ke salah satunya potensi untuk terjadi konflik suku. Karena orang dari suku sebelah menganggap bahwa Mama Sinta sudah berubah pikiran gitu. Waduh, ini ngeri teman-teman. Setelah mendengarkan dokumen bocor dari salah satu LSM yang mendapatkan dana Soros tadi, saya jadi curiga, apakah LSM-LSM ini yang sekarang bergerak di Papua memiliki kerjasama dengan OPM? Ini menarik teman-teman, karena Dandi Laksono itu tertangkap basah pernah beberapa kali berfoto dengan orang-orang yang diduga merupakan anggota OPM. Wah, apakah ada kerjasama di antara mereka? Dan yang menjadi pertanyaan kemudian, apakah media tempe ini ikut terlibat dalam misi Soros di Indonesia? Karena kan ya beberapa video dari mereka ini, waduh itu framingnya juga sangat luar biasa terhadap pemerintah. Dan ketika podcast di Akbar Faisal, media tempe ini juga mengakui kalau mereka pernah mendapatkan hibah dari Soros. Ya jumlahnya saya udah lupa teman-teman. Ini kan sesuatu yang anomali, dan tempe sendiri juga sangat aktif membahas mengenai militerisme, mengenai Papua. Bahkan tempe ini juga pernah melakukan investigasi ke Papua. Apakah anggarannya ini dari Soros juga? Ini big question juga teman-teman. Ini kan yang membuat masyarakat bertanya-tanya, kira-kira isu Papua ini kenapa selalu seksi untuk dibahas? Apakah memang hasil alamnya yang sangat melimpah sehingga banyak tangan-tangan asing yang bermain di Papua? Saya tuh nggak tahu tentang film Pesta Babi itu. Nonton nggak lu? Pesta Babi denger sih, tapi gue liatin kliper-klipernya deh. Dia, gue juga lihat kliper awalnya. Sampai akhirnya gue ngomong sama bini gue, yuk kita nonton. Gue spend 1,5 jam. Gue baru tidur jam 3:30 pagi karena gue nggak ada waktu. Tapi I have to watch this. Apa ini? Gue kaget. Wih, bajingan bener nih yang terjadi di sini. Brengsek bener pemerintah kita. Langsung emosi kan. Bini gue langsung marah. Kasian lo manusia ini. Ntar dulu ya, tahan marah lu. Gue telepon teman-teman gue, pilot-pilot yang terbang di sana. Gak kayak gitu bro sebenarnya bro. Yang dibongkar itu sebenarnya banyak yang rawa-rawa nggak kepake juga. Rawa-rawa. Akhirnya gue punya rencana, gue mau berangkat ke sana. Mau di Tabayun gitu aja deh. Gue mau view dengan mata kepala gue mau bikin vlog di situ. Apa yang sebenarnya terjadi? Dan gue tanya teman-teman. Kan itu kan begitu filmnya dipublish ya. Orang-orang tokoh masyarakat yang ada di film itu termasuk ada uskup segala macam yang pendeta pastor atau apa itu kan komplain. Betul. Gua nggak kasih izin loh film ini aku dipublish seperti ini gitu. Nah ini apa yang terjadi kan? Apakah ini merupakan bentuk propaganda? Di tengah kebencian masyarakat, di tengah kepanasan keluar nih film, jebret. Ini film bikin kayak begitu nggak murah loh itu. Betul, itu mahal loh murah. Film itu kayak gitu. Itu kan ya, saya yang pimpin. Jangan fitnah orang. Saya yang pimpin. Ini 60.000 aku buka. Dan tidak ada negara satu jengkal, tidak ada pribadiku satu jengkal. Ini 60.000 aku buka. Kenapa cuma pesta babi di Merauke? Kenapa tidak pesta babi di Sumatera? Ini Sumatera ini 200.000 hektar. Kenapa tidak pesta babi Kalimantan Selatan? Buka. Ini aku sulap rawa menjadi yang dulu tidak ditanami, yang dulu tidak produktif jadi 3 kali tanam. Nih ada 50 negara yang datang. Kalimantan Tengah. Ini buka pada saat saya naik motor. Aku sulap lahan tidur jadi produktif. Lahan tidur. Dan itu rawa seperti Merauke. Pertanyaanku, kenapa bukan Sumatera, Kalimantan, Sulawesi Selatan ada juga pesta bawi kecil di Wajo? Ada orang Wajo?
dengar di sana ada optimalisasi lahan. Lah, pertanyaanku, kenapa Merauke? Pesta babinya. Padahal lebih luas di sana. Di Merauke itu mungkin baru 1.000 hektar. Di sana 200.000 hektar. Menurut Pak Aswar, kenapa itu? Aku tanya satu. Mungkin itu seksi Pak Menteri. Bagus. Memang cerdas Pak Aswar ini. Tepuk tangan untuk dia. Seks. Karena di sana sensitif. Dia ingin kacaukan ini negara karena presiden kita visioner. Aku lakukan itu untuk rakyat Indonesia. Sumatera Selatan, Aceh, Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan, itu sudah 250.000 hektar, tambah lagi 200.000 hektar tahun ini, itu 400.000 hektar kita buka, di sana hanya 60.000 aku buka, dan itu untuk rakyat semua. Distrik Kurik, ini 100% untuk petani. Traktornya aku kirim 3 kapal, dan gratis, itu perintah Bapak Presiden, nilainya 500 miliar, 500 totalnya 1 triliunan, gratis untuk rakyat. Tuh. Dulu 3 ton produksinya jadi 7 ton. Dulu 1 kali tanam jadi 3 kali. 60.000. Dulu harga beras 30.000. Sekarang 12.000. Aku tanya Pak Besar. Kalau kita tidak swasembada, tiba-tiba kita butuh impor 7 juta ton. Tiba-tiba negara lain tidak mau kirim. Kelaparan 1 juta orang. Mau Pak Aswar tangguh dosanya? Mau pilih? Mana pilih pesta babi atau pesta panen? Pesta panen. Pak Aswar, dengar. Ya, pesta panen Pak. Kecil suaranya, inilah nggak benar. Pesta panen Pak Menteri. Pilih pesta babi atau pesta panen? Pesta panen. Terima kasih. Oke teman-teman, itulah tadi beberapa video yang bisa kita simak, yang bisa kita saksikan pada kesempatan kali ini. Dan wah, ini sangat menarik ya. Kalau saya menganalisis, ada beberapa momen Presiden Prabowo dan juga Mas Wapres Gibran ingin digulingkan dari jabatannya. Dan ini terjadi melalui saluran-saluran LSM yang diduga mendapatkan dana dari asing. Yang pertama, momennya ketika Andre Yunus disiram air keras. Ini kan muncul gejolak-gejolak di tengah masyarakat, muncul kemarahan dari mahasiswa, muncul kemarahan dari koalisi masyarakat sipil, yang kemudian mereka melakukan konsolidasi, melakukan kajian-kajian untuk melaksanakan aksi demonstrasi besar-besaran menuntut agar kasus ini dibuka seterang-terangnya dan mendesak agar kasus ini tidak disidangkan dalam peradilan militer. Makanya ada beberapa aksi demonstrasi yang terjadi walaupun alhamdulillah aksinya tidak besar. Dan yang kedua, penerbitan film Pesta Babi. Saya curiga ketika film ini diterbitkan, negara kita kan sedang diterpa berbagai isu, berbagai kemarahan dari masyarakat. Dan salah satu strategi mereka untuk menggalang massa, menggalang kekuatan, dan menggalang kemarahan rakyat, yakni mereka tidak ingin mendistribusikan film ini kecuali ada sekelompok orang yang membuat nobar. Nobar inilah kuncinya teman-teman. Apa tujuan nobar ini sebenarnya? Ya untuk memanen ataupun menanam kemarahan-kemarahan di dalam hati masyarakat. Dan pembubaran nobar ini oleh aparat dan juga Pemda, itulah yang mereka harapkan. Berharap ada percikan-percikan api yang terjadi di tengah masyarakat. Ada gesekan-gesekan yang terjadi antara masyarakat dan juga petugas. Sehingga nanti dia bisa menyebarkan framing jahat, framing negatif, propaganda bahwa pemerintah diktator, pemerintah otoriter, dan pemerintah ini harus kita gulingkan. Sama seperti Soeharto. Nah inilah yang menjadi concern saya. Dan ini yang menjadi ketakutan saya ketika kemarin terjadi berbagai macam gesekan di tengah masyarakat. Dan Mama Yasinta akhirnya muncul sebagai pemeran utama film itu, melaporkan Dandi Laksono selaku sutradara film ke Polda Metro Jaya, yang akhirnya ujung-ujungnya Mama Yasinta kembali difitnah, di framing jahat oleh antek-antek Soros ini. Dan ini ngeri teman-teman. Semoga Mama Yasinta bisa mendapatkan keadilannya, bisa mendapatkan jalan yang terbaik untuk mengembalikan nama baiknya. Karena selama ini saya juga curiga Mama Yasinta hanya digunakan oleh oknum-oknum antek Soros ini untuk menyerang pemerintah. Dan beliau tidak tahu konsekuensinya seperti apa. Oke teman-teman, mungkin cukup sekian dulu video kali ini. Jangan lupa like, subscribe, dan share videonya. Akhir kata, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.